pacaran ya sama Tono. Ajarkan anak kita untuk menjelaskan, tidak, aku tidak pacaran, aku temannya Tono, aku bermain. Kandi Academy, knowledge to inspiring nation. Sebetulnya seorang anak ketika di usia SD itu dia belum menyadari perbedaan gender. Nah, disinilah pentingnya sebagai seorang ibu atau ayah, kita harus mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada anak, yaitu laki-laki atau perempuan. Jadi, ketika kita membuat anak perempuan berambut panjang, suka memakaikan gaun atau rok daripada celana, itu lebih baik. Dan anak laki-laki itu kita harus ajarkan juga bahwa dia gender laki-laki. Jadi harus maco, mainnya juga mainan anak-anak laki-laki, bercelana panjang, berambut pendek, supaya anak itu tahu perbedaan gender. Karena seseorang itu tidak dengan demikian, maksudnya ketika dia lahir, dia tidak belajar dari lingkungan atau tidak ada yang mengajarkan, dengan sendirinya dia tahu perbedaan gendernya. Dia tahu kalau dia laki-laki atau perempuan, tidak. Bahkan ketika seorang itu menyeragamkan semua laki-laki dan perempuan, bisa jadi anak ini tidak tahu dia laki-laki atau perempuan atau perbedaannya bagaimana. Dalam hal ini bukan perbedaan alat kelamin ya, tetapi perbedaan perilaku. Nah, jadi ketika dia masih kelas SD, dia akan bermain itu dia tidak memilih mau bermain dengan anak laki-laki atau bermain dengan anak perempuan karena dia seorang perempuan. Dia akan lebih memilih siapa saja yang dia merasa nyaman, seru bermainnya. Nah, kalau saya sih melihatnya ini lebih ke tipe personality ya. Sejak kecil seseorang itu sudah memiliki identitas personality-nya, artinya demikian. Kalau orang yang ekstrovert itu lebih senang berkumpul, bergurau, rame. Kalau orang yang introvert itu lebih suka tenang dengan dirinya dan begitu. Nah, ini personality. Jadi ketika anak ini menemukan teman yang dia merasa cocok, mungkin secara personality, dia merasa nyaman dan menikmati bermain, maka dia akan main saja. Dia tidak memperhitungkan laki-laki atau perempuan. Nah, di sisi yang lain, teman-temannya, sesama anak-anak SD juga, teman-teman ini, anak-anak kecil ini, memahami arti pacaran. Arti pacar itu juga pasti dari lingkungannya. Saya tidak mengatakan anak yang bisa menyatakan pacaran, kamu pacarnya siapa itu jelek, tidak. Saya hanya menelaah situasi dan kondisi lingkungan dari kedua anak ini. Anak ibu dan teman-temannya. Bisa jadi teman-temannya itu ada tante atau ada om, ada paman atau bibi yang usianya dewasa muda dan memiliki pacar. Atau bisa jadi konsumsi filmnya yang dilihat itu film drama yang banyak membahas hubungan suami istri, percintaan dan sebagainya. Sehingga teman-temannya ini memiliki pemahaman kalau laki-laki dan perempuan itu bergaul, suka bersama-sama, itu pacaran artinya. Sedangkan bagi anak ibu tidak tahu, ya cuman bermain aja. Dan sama main dengan anak perempuan atau dengan anak laki-laki itu ya cuman main. Begitu titik. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Kita menjelaskan
hal ini kepada anak-anak, kepada anak kita terlebih dengan sikap yang tenang. Tidak perlulah kita misalnya melarang atau menjudge. Apa kamu tidak malu kamu dibilang pacaran? Tidak perlu. Biarkan anak-anak ini masih dengan pemahaman anak-anaknya. Dia tidak perlu dikarbit. Ataupun yang sudah karena lingkungan terkarbit memahami arti kata pacar dan pacaran, juga tidak perlu disalahkan atau dihukum atau diminta untuk menjauh. Kan kita bisa berkomunikasi dengan anak kita. Anak kita lah yang kita beri pengertian. Sebetulnya pacaran itu apa, Dek? Kamu tahu nggak? Pacaran itu dilakukan kalau orang sudah berdewasa, kalau sudah gede, kalau sudah tinggi. Ambil contoh orang dewasa yang masih lajang. Misalnya, kamu ingat nggak Mas itu yang di depan rumah kita? Nah, dia kan sudah kuliah, sudah bisa naik motor sendiri ke sana kemari. Dia memilih satu teman wanita dari teman-temannya dia yang banyak itu, yang dia rasa cocok untuk bergaul secara sendiri untuk mengetahui sifatnya kira-kira nanti bisa enggak ya kalau jadi suami dan istri. Nah, jelaskan justru secara gamblang apa sih pacaran itu, apa arti pacar. Nah, kalau adik atau misalnya kasih contoh lagi yang lain. Kalau Mas yang ini yang masih SMP gitu ya, seragamnya masih SMP, itu dia berteman saja sama Kak siapa gitu yang perempuan. Dia bukan pacaran. Kalau sudah pacaran itu sudah gede sekali, udah kerja, sudah kuliah. Nah, Mama nggak apa-apa kok. Kalau misalnya adik suka main sama anak laki-laki ini, misalnya siapa namanya, misalnya sama Tono, gitu ya. Nah, kan kamu bermain, kamu berteman sama Tono, tapi sama Tina juga berteman. Cuman kalau main hati-hati ya. Kalau anak perempuan itu misalnya, kalau duduk kan pakai rok, kan kamu berbeda dengan Tono. Jangan sampai roknya itu naik ke atas, nanti kelihatan gitu pahanya. Harus lebih rapi, harus lebih mawas diri, harus lebih sopan. Baik anak perempuan atau anak laki-laki itu juga harus sopan. Kalau misalnya Tono gandeng, nggak perlu kan, bisa semua jalan sendiri-sendiri. Nah, jadi berikan pengertian yang sesungguhnya. Berikan pemahaman secara logika. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan ini yang benar. Sehingga biarkan anak itu nanti dia dapat memikirkannya dengan baik, dapat memilah dan dapat menjaga perilakunya sendiri dengan baik. Tidak perlu terkontaminasi atau tidak perlu resah karena judging atau karena penilaian atau karena penghakiman dari orang lain yang tidak semestinya. Yang terpenting adalah diri kita. Kita boleh kok bermain dengan siapa saja, dengan Tono, dengan Tini, dengan Tina, dengan Toto, dengan siapa saja boleh. Yang penting kitanya sendiri harus bermain dengan baik, harus bermain dengan sopan, gitu. Berikan pengertian yang benar, bukan dilarang, bukan diolok, bukan juga menyalahkan teman-temannya. Bahkan bila memungkinkan, ajarkan anak kita untuk menjelaskan hal ini kepada teman-temannya, sesama teman-teman perempuan pastinya ini, yang mengejek, kamu pacaran ya sama Tono. Ajarkan anak kita untuk menjelaskan, tidak, aku tidak pacaran, aku temannya Tono, aku bermain. Karena kan aku masih belum besar, aku belum dewasa. Kalau pacaran itu nanti kalau sudah kuliah, kalau sudah bisa naik motor sendiri. Kalau aku sekarang kan masih diantar ke sana kemari.
Aku tuh berteman, aku mau main sama Tono, aku juga sebetulnya mau kok main sama kamu. Kok kita main sama-sama ya? Nah, karena anak-anak kita yang masih dengan usianya yang muda, biarkan mereka memiliki pemikiran, memiliki dunia, dan menikmatinya sesuai dengan usia mereka masing-masing.